Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Adeliana dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, mengambil prodi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi seorang guru. Setiap orang yang menggeluti suatu profesi tentu diperlukannya suatu kompetensi agar bisa diakui. Nah, seorang guru pun memiliki kompetensi tertentu agar bisa memaksimalkan dalam mengajar murid-muridnya. Nah, untuk mengetahui apa arti dari kompetensi seorang guru, yuk kita simak. Secara etimologis, kata kompetensi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang yang meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Oke, umumnya pengertian kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan ataupun tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi guru memiliki jenis-jenisnya. Di antaranya, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi mereka yang dimilikinya. Nah, seperti apa sih untuk indikator dari kompetensi pedagogik? Dalam memahami peserta didik, seorang guru dapat memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasikan bekal ajar awal peserta didik. Indikator esensial dalam merancang pembelajaran adalah dengan memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, materi ajar, dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih. Selain itu, indikator esensial dalam melaksanakan pembelajaran adalah dengan menata latar pembelajaran atau setting dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensialnya adalah dengan merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Terakhir, indikator esensial dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya adalah dengan memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan non-akademik. Jenis kompetensi guru yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif, berwibawa, untuk menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia. Untuk indikator esensial dalam kepribadian yang mantap dan stabil adalah bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Indikator esensial dalam kepribadian yang dewasa adalah dengan menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Indikator esensial untuk kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani itu adalah indikator esensial dari kepribadian yang berwibawa. Terakhir, untuk indikator esensial dalam kepribadian akhlak mulia dan dapat menjadi teladan adalah dengan bertindak sesuai dengan norma religius seperti iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, serta memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Jenis kompetensi guru yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua ataupun wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Untuk indikator esensialnya pun artinya harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik ataupun sesama pendidik dan ketenaga kerjaan pendidik, serta orang tua, wali, ataupun masyarakat sekitar. Untuk jenis kompetensi guru yang terakhir atau yang 4 ini adalah kompetensi profesional. Merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Untuk indikator esensialnya adalah dengan memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dengan materi ajarnya, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator esensial selanjutnya dalam menguasai struktur dan metode keilmuan adalah dengan menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan ataupun materi bidang studi. Selanjutnya, contoh konkret dari kompetensi dasar ini, seorang guru bisa menguasai teori belajar dan prinsip mengajar yang efektif, dapat mengembangkan kurikulumnya tersebut, lalu membuat aktivitas atau kegiatan yang mendidik ketika pembelajaran misalnya, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, bisa memfasilitasi potensi siswa untuk lebih berkembang, mampu berkomunikasi efektif, santun, dan empatik. Sebenarnya, alasan apa sih seorang guru itu harus memiliki kompetensi dasar? Karena ketika seorang guru dapat menguasai kompetensi dasar ini, seperti kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru tersebut melakukan sebagai mestinya menjadi seorang guru. Dan peserta didik ini memang memerlukan guru yang memiliki kompetensi dasar agar pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik gitu.
Lalu apa yang terjadi ketika seorang guru tidak memiliki kompetensi dasar dalam menjalankan profesinya? Peranan guru kan sangat menentukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan ya. Lalu guru kan sebagai agen pembelajaran yang dituntut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi, ketika guru itu kurang terlatih, tentu akan mengakibatkan peserta didik untuk menerima materi pun akan kurang gitu. Contohnya, ketika guru tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika ataupun ilmu pengetahuan dengan baik, kurang baik, pasti keduanya akan bingung antara guru dan siswa tersebut. Maka pembelajaran pun akan kurang optimal gitu, karena guru kompetensinya di situ rendah gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kompetensi yang dimiliki seorang guru. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.